Qatar menyerukan serangan balasan. Muncul pertanyaan apakah Israel akan berpotensi terkepung dari segala sisi atas perlawanan Islam. Mengutip Tasnim pada 11 September, hal ini diutarakan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa 9 September malam. Emir Qatar menyatakan apresiasinya atas panggilan tersebut, menyetujui bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bertindak tanpa batas dan menyerang dimanapun dan bagaimanapun ia memilih tanpa dibatasi oleh akuntabilitas internasional. Ia pun menekankan perlunya negara-negara kawasan untuk menghadirkan front persatuan melawan kejahatan Israel. Sheikh Tamim juga menyatakan harapan bahwa komunikasi antara Iran dan negara-negara Islam lainnya dengan Qatar akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Menekankan pentingnya segala upaya kolektif untuk menghentikan kejahatan Israel di kawasan tersebut, tak menutup kemungkinan dengan upaya militer. Israel dilaporkan telah menyerang 6 negara hanya dalam waktu 3 hari. Negara yang disasar meliputi Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman. Mengutip dari Al Jazeera, pada Selasa 9 September 2025, Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah kompleks kepemimpinan Hamas di Doha, Qatar. Serangan itu menewaskan 6 orang, termasuk putra pemimpin senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Serangan di Doha menjadi bagian dari gelombang serangan Israel yang lebih luas dan melampaui perbatasannya. Tercatat, Qatar menjadi negara ke-6 yang diserang Israel hanya dalam 72 jam sekaligus ke-7 sejak awal tahun. Sementara itu, Israel juga terus menggempur Gaza. Sejak Senin, serangan udara menewaskan setidaknya 150 orang dan melukai lebih dari 540 lainnya. Pada hari pertama, 67 orang dilaporkan tewas dengan 320 lainnya terluka. Sebanyak 14 orang meninggal saat mencari bantuan, sementara 6 lainnya termasuk 2 anak tewas akibat kelaparan. Pada Selasa 9 September, korban bertambah dengan 83 orang tewas dan 223 orang luka-luka. Israel menargetkan bangunan bertingkat di kota Gaza, menghancurkan infrastruktur dan memaksa warga mengungsi. Kondisi ini membuat banyak penduduk kehilangan tempat aman untuk berlindung. Qatar kecam pernyataan ceroboh dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Serangan di Doha telah memicu gelombang kutukan global. Targetnya adalah Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, kutukan global itu diantaranya datang dari Rusia, di mana Rusia menggambarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB. Lalu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk tindakan itu sebagai penghinaan terhadap mitra regional dan mendesak gencatan senjata segera. Lantas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Qatar. Juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengutuk keras serangan itu sebagai tindakan ilegal, tidak manusiawi dan anti perdamaian. Terakhir, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Hizbullah mendukung Qatar, sekaligus menyatakan bahwa agresi tersebut merupakan bagian integral dari proyek Israel Raya. Lantas di sisi Qatar sendiri mengecam keras pernyataan ceroboh Netanyahu menyusul serangan Israel sebelumnya, menyebutnya sebagai upaya memalukan untuk membenarkan pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional, berjanji untuk mempertahankan kedaulatan Qatar dan mendesak penolakan global terhadap ancaman Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendesak Qatar untuk mengusir atau mengadili para anggota Hamas yang berada di negaranya. Ia menegaskan bila Qatar tidak melakukannya, maka Israel yang akan mengambil tindakan tersebut. Pernyataan ini muncul seusai serangan udara Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025 yang menargetkan pemimpin Hamas. Mengutip dari Tribun News bahwa Netanyahu menyampaikan pesan kepada Qatar dan negara lain yang dianggap melindungi Hamas, ia menekankan agar mereka segera mengusir atau mengadili para militan. Menurutnya, serangan ke Qatar adalah bentuk memburu dalang serangan 7 Oktober yang mendapat perlindungan dan fasilitas dari negara tersebut. Ia mengklaim Israel hanya mencontoh langkah Amerika ketika memburu Al-Qaeda di Afghanistan, hingga akhirnya menewaskan Osama bin Laden di Pakistan. Namun, Netanyahu mengaku heran karena dunia justru mengutuk Israel. Ia menilai seharusnya negara-negara lain memuji bukan mengecam. Jangan